beribadah bersama-sama di hari ini. Are you excited, church? Yang suka cita, mari kita bersama-sama sorak-sorakan dengan puji-pujian ini. Come on, church. Hey. Okay. Come on, let's sing it. Hey. King of Majesty, you are Lord. Come on, church. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. And these words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I have devoted to you. Hey. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Mighty church. Jesus, you are the Savior of my soul. Hey. And forever and ever I give my praises to you. Say, Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Hey, you know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. Okay, these words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I have devoted to you. Say, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Oh, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Come on, church, mari kita sorak-sorakan namanya. Woo! Hey. Oh, thank you, Jesus. Come on, church. King of Majesty, yes, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to
We thank you Jesus. Mari kita mau sama-sama buka hati kita untuk menyembah Dia lebih lagi. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita mau menyatakan cinta kita pada Tuhan. Mau kita menyatakan, mendoakan apa yang ada dalam hati kita, bahwa kita percaya padanya. Kita percayakan semua apa yang terjadi, bahwa Dia akan selalu ada. Dia ada di sini sekarang dan selama-lamanya. Amin. We thank you Jesus. Come on church, mari kita angkat puji-pujian ini. Bapa-Ku yang kekal, pencipta yang esa, maha kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Juru Selamatku. Come on church. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Thank you Jesus. Hakim dan pembela di salib sengsara, Kaulah rahmatku. Turun ke dalam gelap, Yesus Kristus bangkit, bertata selamanya. Come on. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya
lagi Tuhan. Dan kami mau menyatakannya dengan puji-pujian ini. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Come on church, let's sing it. Let's sing it with me. I believe in you, Lord. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is 3 in 1. I believe in a resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is 3 in 1. I believe in a resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. Oh, I believe in you, Lord. I believe in the Holy Spirit. Our God is 3 in 1. I believe in a resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is 3 in 1. I believe in a resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of, for I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Thank you, Jesus, for your presence, Lord. We bless you, Lord. Thank you, Jesus. Shalom Jemaat Tuhan, welcome to our Sunday Celebration Service. Bagaimana kabar Anda sekalian? Saya percaya Anda semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah sejenak kita melihat informasi gereja untuk 1 minggu ke depan. Jangan lewatkan untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam Encountering Jesus with Pastor Iwan Alexander setiap hari Kamis pukul 7 malam, live on Instagram and YouTube channel New Life Indonesia. Dan minggu depan, Pastor Dennis Daniel akan hadir untuk memberkati Anda sekalian, tentunya dengan pengajaran firman Tuhan, jam 10 pagi on our YouTube channel New Life Indonesia. Jangan lupa ya! Dan sekarang, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Saya akan pandu Anda sekalian dari sini. Di layar, Anda bisa melihat QR Code dan nomor rekening gereja. Anda bisa pause video ini sejenak untuk mempersiapkannya. Jika sudah, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan, berkati tangan-tangan yang memberi, dan biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Happy Giving Church! Dan bagi Anda yang baru pertama kali join ibadah New Life Church, atau jemaat yang memerlukan bantuan doa, Anda bisa bergabung di Prayer Room, dan akan ada tim pendoa yang mendoakan Anda melalui breakout room yang terpisah melalui Zoom. Prayer Room bisa Anda akses setelah ibadah selesai hingga pukul 12 siang. Hai Alive, jangan lupa setiap Sabtu jam 4 sore kita semua bersama-sama beribadah ya. Nah, minggu ini kita akan bertemu via Zoom, so don't miss out. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, ibadah New Life Kids minggu depan akan diadakan via Zoom.
Untuk info lebih lengkap, Anda bisa DM langsung ke Instagram @newlifekids.indonesia atau menghubungi nomor gereja yang tertera. Sekian info untuk minggu ini, dan Anda juga bisa mengunjungi Instagram @newlifeindonesia untuk update info-info yang ada. Dan selalu saya ingatkan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Stay at home and God bless you, church. Hello New Life Church, ya kepada semua keluarga New Life Surabaya dan semua yang lain, siapapun yang menonton secara online hari ini. Saya sangat senang sekali kita bisa jumpa hari ini dan saya terima kesempatan untuk bagi firman kepada saudara semua. Luar biasa sekali. Terima kasih Pastor Irwan untuk kesempatan ini. I'm so honored, so blessed to bring you a word of encouragement today. Ya kepada Pastor Irwan, Pastor Jessica, Pastor Carson, Pastor Dennis, semua ya, tim gembala dan semua staff dan keluarga New Life Church. I miss you all so much. Dan kalau COVID ini sudah selesai, pasti saya datang ke Surabaya. Kayak sudah rindu banget ya kami datang. Dan itu pasti dalam waktunya Tuhan. Memang tahun ini dan belakangan ini tidak sesuai dengan yang kita semua harapkan. Banyak hal yang terjadi, seluruh dunia agak kacau ya. Tapi yang pasti, segala sesuatu di dunia bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Segala sesuatu dapat diubahkan di dunia, tapi Tuhan kita tidak akan pernah berubah. Dan sesuatu yang muncul dalam hati saya belakangan ini adalah ini, bahwa ini semua adalah satu musim. Dan musim itu akan berubah. Kalau di Indonesia mungkin sepanjang tahun kan cuacanya agak sama ya. Hujan banyak atau hujan sedikit. Oke, itu nggak banyak berubah. Tapi saya orang Kanada, ingat ya, saya orang Kanada. Kalau di Kanada, jelas-jelas ada 4 musim. Ya sekarang lagi musim panas, wah enak sekali, semua keluar main-main. Nanti kan ada musim gugurnya, ada musim dinginnya, salju banyak. Jadi ada musim-musimnya. Jadi kalau ini satu musim yang kita hadapi, saya mau ingatkan kita semua, musim itu akan berlalu. Tapi yang tidak pernah akan berlalu, itu adalah Tuhan kita yang tetap, yang setia, yang tidak pernah berubah. Amin. Nah, jadi hari ini saya merasa seperti ada firman yang belakangan ini sangat mendorong saya. It encouraged me. I pray it will encourage you today as well. Yang saya berdoa ini akan menguatkan kita semua. Membuat hati dan pikiran kembali lagi tenang. Di dunia bisa kacau. Di dunia seperti badai, di dunia seperti wow banyak hal yang terjadi. Tapi doa saya untuk kita semua adalah bahwa hati dan pikiran kita tidak harus ikuti kondisi yang di luar. Kita bisa tenang di dalam sekalipun kacau dan ribut di luar. Amin. Jadi saya belajar banyak dari orang-orang di dalam firman Tuhan. Karena orang yang ada dalam firman Tuhan bukan hidupnya gampang, gak pernah ada masalah, gak pernah ada musim yang susah. Mereka semua alami hal seperti ini. Kadang-kadang saat kita baca firman seperti baca cepat. Pasal ini berubah, tapi pasal berikut sudah mukjizat terjadi, sudah breakthrough terjadi. Jadi kadang-kadang kita pikir mereka gak pernah bergumul lama dengan sesuatu. Tapi ternyata kalau kita baca, itu bukan satu hari yang langsung berubah. Itu ada musimnya. Mungkin berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Jadi seperti seorang wanita namanya Ruth. Nah hari ini saya mau beritakan firman dari Ruth. Semua pasti suka kisah Ruth kan. Karena kisah Ruth dan Boaz itu kan kisah cinta. Oke, daripada nonton drama Korea, kita kan bisa baca firman Tuhan ya. Sangat menarik sekali, sangat luar biasa kisah Ruth. Nah kisah Ruth ini adalah kisah kasih karunia. Kalau baca pasal pertama, hidupnya Ruth itu nggak enak-enak, bukan gampang-gampang, bukan selalu baik-baik, sukacita terus. Tapi hidupnya Ruth itu benar-benar susah. Suaminya meninggal. Bahkan semua keluarga itu, semua laki-lakinya meninggal. Itu mulai dari Naomi. Naomi itu kan suaminya meninggal. Nah dia punya itu 2 anak yang sama dia, laki-laki. Mereka juga meninggal. Jadi 3-tiganya meninggal. Jadi akhirnya yang ada, ini kan istri dari para anak-anaknya. Dan dia 3 perempuan sendirian. Nah akhirnya dia suruh kepada mereka, aku mau pulang aja. Jadi kalian tetap di bangsa ini, di bangsamu, cari suami yang baru. Saya mau pulang, terlalu susah di sini. Nah saat Naomi mau pulang, satu itu istri dari anaknya
Oke, dia katakan, ya saya mau di sini saja. Oke, tapi Ruth ini berkata, tidak, saya akan mengikutimu pulang. Saya akan bersama denganmu, bahkan saya akan ikuti Tuhanmu. Itu keputusannya Ruth. Jauh lebih gampang, mungkin Ruth buat keputusan untuk tetap di bangsanya, dengan keluarganya, cari suami baru di sana. Tapi dia ambil keputusan untuk mengikuti ini ibu mertuanya. Mama mertuanya balik pulang ke tempat di mana dia nggak pernah pergi. Ke bangsa dia nggak kenal. Mengikuti Tuhan yang dia pernah dengar dari Naomi ini. Jadi dia kembali ke sana. Dan saya lihat menariknya, ini musim yang susah. Mereka masih susah, mereka masih sakit hati, mereka masih sedih. Bahkan Naomi pulang dan berkata seperti ini, jangan panggil saya Naomi lagi, panggil saya Mara. Bukan bahasa Indonesianya marah ya, marah. Bukan. Maksudnya marah itu kan bahasa Ibraninya yang pahit, bitter. Pahit, hidupku pahit. Jadi ini adalah orang dalam musim yang cukup susah. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari Ruth? Dia dalam situasi tidak punya apa-apa. Hidupnya mulai dari nol kembali. Tidak punya suami, tidak punya keluarga, datang ke bangsa yang baru, apa yang dia lakukan? Nah, saya merasa banyak dari kita mungkin merasa seperti itu. Saat bisnis kita nggak bisa jalan, usaha nggak bisa jalan, saat gereja nggak bisa jalan, saat semua aktivitas sekolah kita, semua aktivitas kita tidak bisa biasa, tidak bisa jalan. Apa yang kita lakukan? Ini yang saya lihat dari Ruth. Dari pasal yang kedua, ayat yang kedua. Maka Ruth, ini perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, mengunggah bulu-bulu jelai, dan belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saat Naomi kepadanya, pergilah anakku. Nah, pergilah ini si Ruth, lalu sampai di ladang, mengunggah jelai di belakang penyabitnya. Dan kebetulan ia berada di tanah milik Boaz, yang berasal dari Elimelek, itu kan keluarganya suami Naomi. Nah, ini menariknya yang saya lihat di sini. Ini ayatnya gampang mungkin kita pikir, tapi pelajaran yang berharga. Saat tidak punya apa-apa, saat baru semua, Ruth lakukan apa yang dia dapat lakukan. Just do what you can do. Just do what you can do. Saya tahu saya banyak tanya kepada Tuhan dan Tuhan apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Saya juga waktu COVID ini bingung ya. Ini sudah 1 tahun lebih gak naik pesawat. Gak kembali ke Indonesia. Banyak hal yang saya tidak bisa lakukan. Biasanya kumpulkan orang, beritakan Injil, mengajar, melakukan pelayanan. Tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Jadi apa yang saya bisa, apa yang saya dapat lakukan dalam waktu ini? Saya kembali lagi, ya udah pakai Zoom, ya pakai cara banyak untuk mengajar online, lakukan banyak hal. Saya juga kembali lagi sekolah, masuk lagi sekolah. Ya ada jualan-jualan, ada usaha baru, ada apapun yang saya dapat lakukan. Saya belajar seperti Ruth ini, just do what you can do. Seperti diceritakan di dalam Alkitab, kan berkata apa? Apapun yang tanganmu jumpai, melakukan itu dengan kekuatanmu, dengan segenap tenagamu. Just do it. Ya, saya tahu bukan kita lakukan saat ini, bukan mimpi kita yang kita rindu lakukan. Tapi mungkin ini adalah musimnya. Kita kembali lagi hanya lakukan apa yang dapat kita lakukan. Hari ini, apa yang kita bisa lakukan? Mungkin nggak bisa pelayanan semua, tapi mungkin bisa WhatsApp, bisa nelpon beberapa orang. Dan kasih semangat kepada mereka. Ya, apa yang kita bisa lakukan? Mungkin usaha semua nggak bisa jalan, tapi apa yang cukup hari ini kita bisa lakukan? Mungkin pelajaran semua, anak kita nggak bisa ke sekolah, tapi apa yang bisa hari ini? Saya merasa musim kita seperti itu sekarang ini. Ya, kita just do what we can do. Kayak pada waktu ini, tapi ini kabar baiknya. Saat kita lakukan yang sepertinya sesuatu yang kecil, kita lakukan bagian kita yang gak seberapa, kita lakukan sesuatu yang kecil itu, Tuhan lakukan bagian yang besar. Tuhan kerja di belakang, lakukan hal-hal yang kita pun belum melihat, yang kita belum mengerti. Karena Ruth pergi keluar cuman apa? Mau cari-cari makan sedikit, cari-cari makan untuk hari ini, lakukan apa yang dia dapat. Dan berkata di dalam firman, kebetulan, wah gak ada kebetulannya, dia sampai ke tanah Boaz. Nah, yang sudah tahu kisah Ruth tahu bahwa Boaz ini orangnya baik, orangnya kaya rama, orangnya yang luar biasa, yang ternyata dari keluarga-keluarganya yang akan menjadi suaminya, yang akan menyelamatkan dia, pulihkan hidupnya, yang akan luar biasa menjadi kasih karunia besar bagi si Ruth ini.
seorang yang janda dari bangsa yang lain. Tapi Ruth tidak cari dia, Ruth tidak tahu siapa Boaz itu. Ruth cuma datang lakukan apa yang dia bisa. Dan Tuhan menuntun langkah-langkahnya. Datang ke ladangnya si Boaz. Datang ke tempat yang tepat untuk nanti menjumpai orang yang tepat. Ini menguatkan saya. Ini kasih semangat kepada saya. Saya cuma lakukan bagian yang kecil. Tuhan kerja di belakang, Tuhan jalan di depan, Tuhan siapkan semua untuk membawa saya percaya kepada tempat yang tepat, kepada orang yang tepat. Dia siapkan hal yang lebih besar. Bagian kita kecil, bagian Tuhan yang besar. His part is always the greater part. Always. Dan ini juga untuk keselamatan kita. Saat kita cuma hanya percaya, menerima saja. Bagian keselamatan yang dia kerjakan itu bagian yang besar. Dia yang tanggungan semua dosa kita. Dia yang disalibkan. Dia yang jadi kutuk. Dia yang mati. Dia yang bangkit. Dia yang naik ke surga. Dia lakukan bagian besar. Kita cuma apa? Percaya, menerima. Ada bagian kita, tapi bagian kecil. Jadi percaya juga saat kita jalani kehidupan ini bersama dengan Yesus. Sama juga, oleh kasih karunia-Nya. Kita kadang-kadang lakukan bagian yang sangat kecil. Lakukan cuma yang cukup-cukup untuk hari ini. Tapi percayalah, dia tahu semua. Dan dia jalan di depan, siapkan hal-hal yang lebih besar. Ruth itu bukan lebih gampangnya di bangsanya. Dia buat keputusan untuk mengikuti Tuhan. Dan itu tidak salah. Karena Tuhan akan mempertemukan dia dengan orang yang pas, dengan Boaz yang begitu baik. Wah, luar biasa. Dan bahkan kalau kita tahu kisahnya, dari Ruth, jadi keturunannya, ada Yesus dilahirkan. Bahkan cicitnya itu adalah Daud. Dan namanya disebut di Matius sebagai salah satu perempuan yang masuk, yang kita lihat dinamakan untuk lihat semua keturunan. Dari Abraham sampai kepada Yesus. Wah, menjadi orang yang begitu berharga. Padahal dia orang yang dari tempat lain. Janda, miskin. Tidak ada apa-apanya. Ini yang saya percaya kepada kita semua. Hai New Life Church Surabaya. Bahwa saat ini dalam musim yang gak enak. Dalam musim yang kita merasa gak bisa apa-apa. Lakukan saja apa yang dapat kita lakukan. Dan percayalah kita lakukan segini. Tuhan lakukan yang bagian besarnya. Tuhan lakukan yang besar. Sekalipun belum kelihatan. Ruth di ladang Boaz gak tahu. Lagi kerja-kerja setiap hari di ladang. Gak tahu bahwa saat apa yang dia lakukan seperti itu. Membawa dia untuk hal yang jauh lebih besar daripada yang dia pernah pikirkan. Dan benarnya saya pernah pikir, kok bisa ya ada sisa-sisanya? Kenapa saat orang kan kerja di ladangnya, kenapa gak ambil semua? Masa sih ada sisa-sisanya? Tapi ternyata itu Tuhan, itu persiapan Tuhan. Bahkan ada firman Tuhan yang suruh itu dalam Imamat 19. Imamat 19, 9 dan 10 ada perintah Tuhan. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah sampai ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kamu apa yang ketinggalan dari penuaianmu itu. Wow, jadi Tuhan sudah katakan seperti ini. Tinggalkan sisa-sisanya, jangan ambil semua. Itu sebenarnya hakmu kan, punya ladang. Ambil semua. Tapi Tuhan katakan jangan. Dia pun berkata sisa juga untuk buah anggurmu. Itu ayat 10. Janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Maksudnya jangan petik, kembali lagi. Lihat masih ada sisanya, petik itu juga. Tinggalkan itu. Berkata apa? Tapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Ini buat saya melihat hati Tuhan. Ruth, seorang janda, seorang asing dari tempat lain datang ke tanah Boaz. Kenapa ada sisa-sisa untuk dia ambil makan? Karena Tuhan, di hatinya Tuhan, jauh-jauh sebelum Ruth datang ke tanah itu, Tuhan sudah siapkan jalan bagi dia. Tuhan sudah memastikan akan ada cukup bagi dia. Akan ada orang seperti Boaz. Itu haknya, ambil semua. Itu tanah dia. Tapi Tuhan suruh tinggalkan. Biarkan ada sedikit sisa-sisanya untuk orang miskin dan orang asing yang datang. Wow, ini membuat saya melihat hati Tuhan yang ada bagi kita. Sebelum kita masuk ke musim yang susah. Sebelum kelihatan gak cukup-cukup. Tuhan sudah jalan di depan. Sudah pastikan akan ada
cukup bagi kita. Nah, kalau kita hari ini merasa seperti Ruth, merasa seperti tidak cukup pada musim ini, kuatkanlah hatimu. Tuhan sudah memikirkan semuanya. Tuhan sudah siapkan biar akan cukup bagimu. Dan bagi kita yang oke dalam musim ini, lagi wow berkembang, jadilah seperti Boaz. Hakmu untuk ambil semua. Wow, hanya pedulikan diri sendiri. Ambil semua. No. Tuhan katakan apa? Jangan ambil semua hanya memikirkan dirimu. Tapi sengaja sisakan bagian untuk mereka yang memerlukan. Wah, bagian praktik sekali yang keluar dari firman Tuhan ya. Amin. Ini yang Tuhan katakan kepada kita. Makanya kita lihat kenapa Ruth bisa datang ambil bagian. Karena Tuhan sudah memikir tentang orang seperti dia. Tuhan sudah, sebelum ada Ruth, Tuhan sudah buat perintah ini. Sebelum ada kita, Tuhan sudah buat rencana hidup kita. Tuhan sudah jalan di depan. Tuhan sudah tahu bagaimana membawa kita keluar daripada musim ini. Bahkan saat Ruth jumpa dengan Boaz dan Boaz sangat baik kepadanya. Boaz sangat baik kepada dia. Ruth balas, dia katakan seperti ini. Di Ruth 2 ayat 10. Jadi sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Dia pun mengaku bahwa aku ini bukan siapa-siapa. Tapi Boaz memandang dia. Ini perkataan luar biasa ayat 12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ini pas kesimpulannya Ruth. Ini pas yang dia lakukan. Dan ini berkat yang diucapkan Boaz. Yang nanti akan menjadi berkatnya Ruth. Yang akan menjadi suaminya Ruth. Yang akan memang orang yang melindungi dia. Tapi luar biasa. Boaz katakan seperti ini. Bahwa Ruth, dia berkati Ruth kenapa? Karena dia berkata, engkau memilih. Engkau datang daripada di bangsamu sendiri. Engkau datang dan memilih. Tuhan menjadi tempat perlindunganmu. Shelter in the storm. Menjadi tempat perlindungan di tengah-tengah badai. Ruth memilih Tuhan menjadi tempat perlindungan. Sekalipun itu musim yang susah. Dia harus kerja di ladang setiap hari. Dan ini sangat-sangat indah. Bahkan ada gambaran di sini di bawah sayapnya. Bahkan saya ingat satu hari lagi nyanyi lagu ya di gereja tentang di bawah sayapnya Tuhan. Ada teman saya tanya, Susan, memang Yesus punya sayap ya? Bukan Yesus, memang kita tahu ya, bukan Yesus punya sayap, oke? Bukan, tapi ini adalah gambaran bagaimana tangannya Tuhan seperti sayap yang melindungi kita. Bahkan waktu saya mikirkan ini, saya pikir tentang burung ayam yang melindungi anaknya. Dan saya lihat di YouTube itu memang ada saya lihat video. Itu ayam yang sayapnya melindungi anak-anaknya di tengah-tengah hujan, di tengah-tengah badai. Dan anaknya gitu kan. Oke, itu nggak bisa ya suara ayam, oke. Tapi anak-anaknya ayam ini sepertinya amat sekali, senang sekali di bawah sayapnya. Bahkan saya dengar ada kisah lagi dari Amerika, saat ada kebakaran di Yellowstone National Park beberapa tahun yang lalu. Saat mereka masuk setelah kebakaran besar. Dan mereka cari-cari ada nggak binatang yang bisa mereka selamatkan. Mereka temukan seekor burung yang sudah terbakar. Tapi mereka dengar suara dan ternyata di bawahnya anak-anaknya masih hidup. Nah saat itu api datang, pasti sakit, pasti panas. Dan itu burungnya pasti bisa mungkin terbang lari, menyelamatkan diri, tapi memilih menjaga anaknya, memberi hidupnya, nyawanya untuk anaknya yang dilindungi. Ini bagi saya adalah gambaran Yesus. Yesus adalah tempat perlindungan yang sempurna. Yesus melindungi kita sampai dia pun rela memberikan nyawanya. Rela memberikan segala sesuatu untuk melindungi kita. Dia yang ambil dosa. Dia yang disalibkan. Dia yang mati bagi kita. Dia adalah tempat perlindungan yang tetap, yang stabil, yang luar biasa. Makanya berkata dalam Mazmur 91 ayat yang keempat. Dengan kepaknya dia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetianya ialah perisai dan pagar tembok.
Ini ayatnya yang berkata kepada kita apa? Bahwa kita lihat gambaran seperti di tengah badai. Di tengah hujan, di tengah situasi musim yang cukup susah. Sini sana berita yang buruk, apapun yang terjadi, heboh, gak pernah kita alami seperti ini. Tapi ada Tuhan, ada tempat perlindungan, ada shelter in the storm. Wow, itu sangat luar biasa. Bahkan dia rela lakukan apapun. Melindungi kita, menyertai kita, bersama dengan kita. Bahkan saya ingat tahun lalu waktu COVID ini semua mulai, saya hafal Mazmur 91 ini. Tapi dalam bahasa Inggris ya. Tapi kemarin saya pun baru bilang sama suami, sepertinya sudah lupa. Saya mau kembali lagi. Waktu saya kembali lagi, saya baca dan menghafal kembali ayat-ayat ini. Saya seperti wow, hati saya terjemah. Saya merasa Tuhan begitu baik, janjinya begitu baik. Seperti dikatakan di sini bahwa kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Saya merasa setiap hari ada kabar buruk. Setiap hari ada pikiran-pikiran negatif yang datang. Kita bisa memilih dan katakan no, saya memilih bahwa kesetiaan Tuhan setia. Sekalipun belum kelihatan, sekalipun belum ada breakthrough, sekalipun masih di musim seperti ini. Tuhan setia, dia baik. Amin. Kalau kita mulai dari ayat yang kedua, dari Mazmur 91 ini. Akan berkata kepada Tuhan. Ini kita yang deklarasikan. Ini adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. My God in whom I trust. Saya baca itu benar-benar kena ke hati. Kenapa? Karena mungkin setiap hari kita hitung-hitungnya. Ini sudah berapa bulan? Kalau berapa bulan ke depan bisa nggak seperti ini? Kapan bisa seperti ini? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Kalau saya lakukan ini, bagaimana itu? Wah, setiap hari sibuk sekali pikiran. Why, how? Banyak sekali pertanyaan. Wah, kacau di sini banyak pikiran. Tapi Tuhan katakan apa? Yang sebenarnya dia mau deklarasikan bagian kita kecil untuk mengatakan apa? Tuhan, engkau tempat perlindunganku. Aku percaya kepadamu. Aku percaya. Sekalipun gak bisa mengerti. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku bisa percaya. Engkau akan setia lakukan bagianmu. Itu simple. It's so simple. But it's so powerful today. Sangat-sangat simple. Tapi sangat berkuasa. Mengatakan seperti ini. Dan memang janjinya Tuhan dalam ayat-ayat yang berikut sangat luar biasa. Berkata dalam ayat-ayat yang berikut seperti ayat yang ketiga, sungguh dia yang akan melepaskan engkau dari jerat pengangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepangnya dia akan melindungi engkau dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok seperti saya baru baca. Nah, saya berkata kepada kita seperti Ruth. Ruth pilih tempat perlindungannya. Dia pilih Tuhan menjadi tempat perlindungannya. Sampai orang lain mengatakannya. Di mana tempat perlindunganmu today? What is your shelter today? Who? What? Karena kalau kadang-kadang hujan, contohnya kita lagi jalan-jalan hujan. Biasanya kita cuma lari cepat kepada apapun yang ada tempat perlindungan. Lari kepada apa saja. Nah, kalau udah sampai, dia merasa kurang enak, kurang nyaman, kurang aman, kurang sesuatu. Kita bisa pindah tempat, cari yang lebih cocok, yang lebih sesuai. Nah, saya merasa saat badai hidup datang. Kadang-kadang kita cuma lari cari apapun perlindungan. Ada orang yang mengabaikan total, nggak mau tahu apa yang terjadi. Ada yang cuma mau nonton Netflix sepanjang hari, ya. Nggak mau tahu. Ada yang kembali kepada stresnya. Kadang-kadang ada yang kembali lagi kepada hal-hal yang dulu mengikat hidupnya. Mungkin minuman, mungkin apa supaya nggak bisa rasakan. Kita kadang-kadang kembali kepada apa yang buat kita merasa nyaman. Kalau saya, contohnya kemarin saya bilang, saya kembali lagi, saya makan es krim setiap hari. Nggak tahu pokoknya apa yang bisa buat senang sedikit, oke? Itu memang awalnya kita cuma cari apa ya. Oh ya udah Netflix dan chill sepanjang hari setiap hari. Tapi kita harus tahu bahwa itu bukan tempat perlindungan yang kokoh, yang bagus, yang benar-benar sanggup melindungi kita. Jadi setelah kita sadar ini musimnya hujan, ini adalah hujan, saya bukan di tempat yang baik, saya tidak di tempat yang stabil. Kita perlu memindahkan dan pilih apa yang menjadi tempat perlindungan.
Dan hanya satu yang stabil, yang kokoh, yang tidak pernah akan runtuh. Hanya satu yang benar-benar selama-lamanya tidak berubah. Itu adalah Tuhan sendiri. Itu adalah Tuhan sendiri. Apapun yang lain. Berita, oh ini kasusnya turun, akan lebih aman. Kita merasa itu tempat perlindungan? No, karena besoknya naik lagi. Ya ini sudah begini, oh tapi udah berubah lagi. Jadi jangan kita membuat harapan kita, kepercayaan kita kepada sesuatu yang terjadi di dunia. Semuanya berubah. Tapi kembali lagi saya menghimbau kepada kita semua. Pick your shelter. Pilihlah tempat perlindunganmu. Pilihlah Tuhan yang tetap. Dan dia pun berjanji seperti ini. Ini janjinya. Saya minta maaf kalau ada suara-suara di belakang yang apaan-apaan. Saya di rumah ini, oke? Dan ini pun saya ada suami, anjing-anjing saya yang agak ribut, suara-suaranya aneh. Sorry ya, New Life Church. Ini kita keluarga ya, oke? Dari rumah ke rumah ya, dari rumah ke rumah. Oke, nah berkata ayat 9, ini janjinya. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ini janjinya. Kalau kita memilih dia sebagai perlindungan kita, tempat kita hari ini. Berkata ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kalau lompat kepada ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melupakannya. Aku akan mementinginya, sebab dia mengenal namaku. Bila dia bersuruh kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan melumpuhkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini deklarasinya Tuhan. Kita cuma deklarasi segini saja. Tuhan, engkau tempat perlindungan. Aku percaya kepadamu. Aku percaya kepadamu. Dan Tuhan menjawab. Aku akan menjaga. Aku akan menyertai. Aku akan menjaga. Aku akan melakukan semuanya. Terlalu banyak ya janjinya ya. Ini bagiannya Tuhan. Bahkan kalau bahasa Inggrisnya berkata seperti ini. And I will reward him with long life and salvation. Upahnya seperti itu kan. Akan menjadi apa? Panjang umur dan keselamatan daripadanya. Nah ini menarik kenapa? Karena waktu Boaz cerita sama Ruth. Dia berkata, Tuhan beri upahmu sesuai perbuatanmu yang baik Ruth. Tapi hari ini kita tidak terima upah dari Tuhan sesuai perbuatan. Kita terima upah dari Tuhan semuanya bukan karena kelayakan kita, tapi karena kasih karunia yang besar. Boaz berkasih karunia kepada Ruth. Itu baik, itu luar biasa. Tapi yang lebih besar hari ini, yang lebih ajaib, yang lebih mulia adalah Yesus berkasih karunia kepada kita. Dan dia pun berikan upah, berikan reward kepada kita. Bukan sesuai perbuatan kita. Hanya karena kita berkata, Tuhan aku percaya kepadamu. Itu pun cukup dan dia ambil bagian yang lebih besar. Dia yang melakukan semuanya bagi kita. Wow, dia pun berjanji. Dia berikan keselamatan kepada kita. Dalam dunia ini dan bahkan dunia yang akan datang. Tuhan begitu baik. Nah saat Ruth jumpa dengan Boaz. Hidupnya tidak langsung berubah semua. Kadang-kadang kita pikir itu seperti Boaz datang naik kuda. Oh jemput si Ruth. Yo datang. Wah hidup selama-lamanya bahagia. Bukan pada saat itu. Ruth coba sama Boaz pun dia masih kerja di ladang setiap hari berbulan-bulan. Berkata dalam firman Tuhan. Berbulan-bulan dia masih dalam musim itu. Memang pada waktunya Tuhan. Akhirnya memang semuanya berubah. Tapi dia setia lakukan apa yang dia dapat lakukan di dalam musimnya saat belum kelihatan breakthrough-nya. Nah saya juga mau katakan kepada kita hari ini. Marilah kita tetap lakukan apa yang dapat kita lakukan. Kita lakukan bagian kecil. Dan Tuhan lakukan bagian besar. Kita cuma memilih percaya kepadanya. Membuat dia menjadi tempat perlindungan kita hari ini. Dan dia yang berjanji bagian yang jauh lebih besar bagi kita. Dia menjadi tempat perlindungan yang stabil, yang kokoh bagi kita. Sampai musim ini sudah benar-benar berlalu. Dan sampai kepada selama-lamanya. Ruth pasti bersyukur sekali. Dia lewati musim yang susah itu. Karena melalui musim yang susah itu. Dia ketemu si Boaz.
Dia menjadi orang yang dihargai, orang yang luar biasa. Dari dulu orang asing, orang janda, orang miskin. Dia menjadi orang yang begitu berharga, luar biasa bagi bangsanya. Jadilah New Life Church Surabaya. Kita tetap lakukan apa yang kita dapat lakukan dalam musim ini. Dan percayalah Tuhan kerja di belakang. Dia siapkan sesuatu yang lebih baik. Dan justru lah mungkin melewati musim ini. Ada sesuatu yang jauh lebih baik. Yang dimana Tuhan akan membawa kita ke tempat yang tepat. Kepada orang yang tepat. Dia akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Saya menanti-nantikan satu hari dimana saya bisa datang. Kita akan masuk tempat baru. Memang banyak hal yang mungkin kita rindu terjadi. Akan terjadi. Tapi musim ini tidak sia-sia. Jadi apa yang kita lakukan? Saya mau berdoa untuk semua hari ini. Mungkin ada badai. Ya wah kacau di luar. Buka ini wah kacau ya. Banyak yang terjadi. Tapi doa saya bagi kita semua hari ini adalah pikiran dan hati bisa tenang. Karena kita sudah pilih tempat perlindungan yang benar. Dia yang menjaga kita. Dia sanggup menjaga kita. Let's pray together. Jesus, thank you. Thank you for who you are. Terima kasih Yesus, kami lakukan bagian yang sangat kecil. Kami hanya percaya kepadamu. Dan Engkau lakukan bagian yang besar. Menyelamatkan kami. Dan juga dalam musim ini, bahkan sebelum kami ada di musim ini, Engkau sudah memikirkan kami. Engkau sudah buat rencana bagi kami. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau akan mengerjakan sesuatu yang indah. Lebih daripada yang kami pikirkan. Lebih daripada yang kami minta. Yang belum kami pun tahu Tuhan, Engkau sanggup lakukan. Bahkan saya berdoa Tuhan untuk New Life Church dan semua keluarga yang ada di sana. Saya percaya Tuhan, saya deklarasi saat ini, keluar dari COVID ini, keluar dari musim ini, mereka akan lebih besar daripada sebelumnya. Dengan dampak yang lebih besar bagi komunitas mereka. Mereka akan dengan cara yang baru, mereka akan lebih luas daripada sebelumnya. Terima kasih Tuhan, di dalam musim ini pun, Engkau mempersiapkan mereka untuk tuaian yang lebih besar. Lakukan cara-cara yang baru. Thank you Jesus. You are working all things out for our good. We thank you. We praise you. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami tenangkan pikiran dan hati. Karena kami memilih Engkau sebagai tempat perlindungan. Tidak masalah badai lebih hebat. Karena tempat perlindungan kami tidak dapat digoyangkan. Thank you Jesus. In your name we pray. Amen, amen, amen. Thank you so much New Life Church. I love you. I miss you. God bless you all. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam ibadah online kami. Apabila Anda membutuhkan informasi, Anda dapat menghubungi kami melalui Instagram atau call center. Have an awesome week ahead, stay safe, and God bless you.